Haji Muhammad Rizky. Saya Muhammad Rehan. Saya Nibandingkan Rabbi Pratama. Saya dosen Diat Matermadi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan PLTN, sejarah dan kejadian di Amerika Serikat. Energi nuklir di Amerika Serikat punya perjalanan panjang yang penuh dengan terobosan, harapan, tapi juga insiden yang mengubah segalanya. Video ini akan membawa kita menelusuri lorong waktu, menelusuri sejarah dan kejadian penting yang membentuk wajah PLTN di Amerika Serikat. Semuanya berawal dari program Atom for Peace yang dicetuskan Presiden Eisenhower pada 1950-an. Visinya adalah mengubah pedang menjadi bajak, mengalihkan teknologi nuklir dari perang menjadi sumber energi yang damai. Dalam semangat inilah PLTN Shipping Corp di Pennsylvania mulai beroperasi pada 1967. Ini adalah PLTN komersial pertama di AS yang terhubung di grid listrik dan menjadi simbol harapan akan era listrik yang sangat murah dan melimpah. Antara tahun 1960-an hingga 1970-an, Amerika mengalami gelombang pembangunan PLTN. Puluhan reaktor dibangun dan dioperasikan. Optimisme sangat tinggi dan industri listrik percaya bahwa tenaga nuklir akan menjadi tulang punggung energi nasional. Saat itulah fondasi industri nuklir modern AS diletakkan. Namun semua optimisme itu mendapat pukulan telak pada 28 Maret 1979. Kecelakaan di Pulau Three Mile Island, Pennsylvania mengguncang dunia. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu kombinasi kegagalan peralatan mekanis dan kesalahan manusia yang fatal menyebabkan reaktor kehilangan pendingin. Akibatnya, teras reaktor meleleh sebagian. Meskipun pelepasan radioaktif ke lingkungan relatif kecil dan tidak menimbulkan korban jiwa langsung, kepanikan massal dan trauma masyarakat sungguh luar biasa. Three Mile Island bukan hanya bencana teknis, tapi juga bencana kepercayaan publik. Insiden ini menjadi titik balik utama yang mengakhiri era pembangunan PLTN di Amerika Serikat. Lalu Amerika Serikat mengubah regulasi menjadi jauh lebih ketat, biaya membengkak, dan opini publik berbalik melawan nuklir. Sejarah lain juga mencatatkan peran penting yang sangat berharga, yaitu kebakaran Browns Ferry tahun 1975. Sebuah lilin yang digunakan untuk mencari kebocoran udara memicu kebakaran besar yang melumpuhkan sistem keselamatan. Insiden ini memaksa industri untuk membuat peraturan kebakaran yang sangat ketat. Yang kedua, krisis Davis BC tahun 2002. Inspeksi menemukan korosi parah pada penutup, bencana reaktor yang nyaris jebol. Ini adalah peringatan keras tentang betapa vitalnya inspeksi rutin dan budaya keselamatan yang jujur. Setelah puluhan tahun mogok, Amerika Serikat akhirnya mulai membangun reaktor baru lagi. Proyek Vogtle Unit 3 dan 4 di Georgia adalah yang pertama dalam dekade ini. Tapi tantangannya berbeda, biaya yang membengkak dan penundangan yang lama menunjukkan betapa kompleksnya pembangunan PLTN baru di era modern. Jadi, apa warisan sejarah panjang ini? Saat ini, PLTN yang masih beroperasi dalam pembangkit listrik bebas karbon terbesar di Amerika Serikat. Sejarah telah mengajarkan bahwa keselamatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Masa depan industri nuklir Amerika Serikat kemungkinan akan berbentuk reaktor yang lebih kecil dan modular atau SMR yang diharapkan lebih aman, murah, dan cepat dibangun. Mereka juga terus bergulat dengan masalah lama, cara mengelola lembat Dari era Atom for Peace hingga kecelakaan Three Mile Island yang menjadi pelajaran pahit perjalanan PLTN di Amerika Serikat adalah kisah tentang ambisi teknologi, kemajuan teknologi, dan pengingat yang terus-terusan akan pentingnya kehati-hatian. Lihat video dari kelompok kami, mohon maaf jika kami ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.